Kalian pernah dengar sinyal SOS yang bukan dibuat oleh orang yang diselamatkan? Gila banget ya. Ini bukan fiksi horor. Ini kejadian nyata dari puncak gunung salju di Jepang. Ceritanya dimulai di Hokkaido, Jepang Utara. Lebih tepatnya di Gunung Asahidake, salah satu gunung paling dingin dan liar di sana. Jadi begini, tahun 1989, dua mountaineer asal Tokyo hilang di jalur pendakian Gunung Asahidake. Cuaca sulit, medan berat. Mereka udah nggak kelihatan kontak selama berhari-hari. Tim SAR pun dikerahkan pakai helikopter, drone, semuanya. Helikopter terbang dan tiba-tiba dari kejauhan, tim pencari menemukan sesuatu yang ngetok banget. Sebuah SOS raksasa ukuran hampir 5 kali 3 meter tersusun dari batang birch besar di tanah terbuka. Helikopter pun langsung turun dan dua pendaki itu ketemu. Mereka ditemukan dalam keadaan lelah, kedinginan tapi hidup. Tim SAR pun mikir, yes, tanda SOS ini pasti dari mereka. Mereka pun diselamatkan karena itulah petunjuknya. Tapi tunggu, twistnya belum muncul. Setelah diselamatkan, polisi nanya ke dua pendaki itu soal SOS tadi. Jawabnya, kami nggak tahu siapa yang bikin itu. Polisi jadi mikir, kalau dua itu nggak bikin, siapa yang bikin? Itu SOS gede banget, butuh waktu buat susun batang-batang besar itu. Nggak mungkin sembarang orang ngetik hoax di hutan. Besok paginya, tim SAR kembali cari di sekitar lokasi SOS, dan mereka nemu sesuatu yang bikin suasana berubah serius banget. Dekat area tanda SOS itu ditemukan tulang manusia. Mereka nggak cuma nemu tulang, tapi juga tas, kamera, notebook, dan kaset audio. Dari ID di tas itu, polisi percaya itu milik seorang pendaki yang hilang sejak 1984, bernama Kenji Iwamura. Di salah satu kaset itu ternyata ada suara pria yang teriak berat, bilang, SOS, tolong aku nggak bisa bergerak, aku terjebak. Bayangin, suara itu direkam bertahun-tahun lalu di gunung yang sepi banget. Tapi satu pertanyaan besar tetap mengambang. Apakah Kenji yang bikin SOS tadi? Atau orang lain? Sejak awal sampai sekarang nggak ada jawaban pasti. Nggak ada saksi lain, nggak ada bukti kuat yang nunjuk siapapun sebagai pembuat SOS itu. Kasus ini jadi salah satu misteri outdoor paling terkenal di Jepang. Kalau kalian lihat dari udara, SOS itu nempel di tanah tanpa bekas jejak orang yang lewat buat bikin. Ini yang bikin banyak teori muncul. Apakah itu tanda dibuat jauh sebelumnya dan dua pendaki cuma beruntung ketemu karena sinyal itu? Apa mungkin orang lain yang juga hilang bikin itu tapi nggak pernah ketemu tim SAR? Misterinya masih ngegantung sampai sekarang. Itu yang bikin cerita ini bukan sekedar kisah survival biasa. Ini adalah sinyal untuk kita yang pernah merasa terjebak dalam hidup tanpa tahu siapa yang akan nolong. Kalau kalian merasa pernah lost atau pernah tanda SOS di kehidupan kalian gak digubris, tinggalin komentar di bawah. Cerita kalian bisa jadi pelajaran buat yang lain. Kita semua pernah ngeroam, tapi kadang yang nyelamatin bukan apa yang kita buat, tapi apa yang udah siap dilihat oleh orang lain.